Perhatikan Bapak Ibu. Emas itu bila disimpan wajiblah dikeluarkan zakatnya. Wajiblah, wajib. Zaman dulu transaksi itu mata uang mempergunakan dengan emas dan perak. Ada dinar, ada dirham. Oke. Hari ini mayaqumu maqamahuma, apa yang menempati setara sebagai alat pembayaran? Apa Pak? Duit. Makanya yang mau disampaikan adalah untuk zakat tabungan kemarin. Kalau emas dan perak itu disimpan, wajib dikeluarkan zakatnya. Maka pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang mengendap juga disimpan, setara dengan emas dan perak, menempati minal awraqin naqdiyah, seperti lembaran-lembaran uang, kerja liwat dolar, seperti real dan dolar, apakah juga wajib dikeluarkan zakatnya? Simpelnya, apakah tabungan itu wajib di zakat? Itu pian bisi HP lo Pak. HP, ada HP kan semua nih pada jam. Nah, silahkan Bapak Ibu, diberi waktu 1 menit lah. Coba Bang diperiksa Bang rekening berapa itu duitnya itu, coba Bang Pak. Satu mata coba. Banking. Berapa Pak? Sudahkah? Berapa miliar itu tulisannya Pak di situ? Nolnya udah cukup lagi gitu. Sudah? Baik, kalau sudah, sekarang pertanyaannya yang dibahas pertama dulu, apakah tabungan itu harus dizakati? Gini Pak, supaya pian jangan talasbut, jangan tercampur. Kalau uang yang kita pakai itu Pak, tadi ingatlah bahasanya lah, sesuatu yang kalkans, kans itu seperti emas yang disimpan. Memang tidak diapa-apai Pak. Memang tidak diapa-apai. Nah, tabungan yang ulun maksud di sini adalah tabungan yang memang, saya begini Pak, kan di bank syariah itu ada namanya platinum lah Pak. Ada lagi gold, ada silver. Nah, di atasnya itu ada lagi apa Pak? Prioritas. Yalah, nasabah prioritas. Nasabah prioritas itu limit paling bawahnya berapa? Bah, ada yang mau ngakunya ini. Berapa Pak? Saya ini bertanya ini. Bapak. Nah, misalnya biar beliau lah, ini macam-macam Pak. Kebijakan antar bank itu beda. Ada yang 750 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 500 juta, macam-macam lah. Oke. Ulun pakai yang pun pian, misalnya 750 juta, maka dapat kartu prioritas. Nah, ternyata uang itu tidak diapa-apai Pak, karena pian kebanyakan duit tadi kan. Jadi duitnya itu tidak diapa-apai. Dibelikan rumah tidak juga, tidak juga, dipakai aja. Ditakuni, kenapa Pak? Duitnya diendapkan aja. Aku hendak pakai fasilitas prioritas ini nih. Kalau ke bandara aku mau itu aja yang mau dicari, makanya duitnya kalau dipakai. Nah, itu pertanyaannya wajib dizakatin padanya. Masuklah dalam pembahasan tadi. Beda nanti kalau tabungan pian itu diputar Pak. Hari ini 5 miliar, besok minus 500 juta. Kenapa Pak? Karena memang diputar, bisnis terus nih Pak. Nah, itu nanti masuknya bukan di dalam zakat tabungan Pak, tapi bisa masuk dalam zakat profesi atau dalam zakat usahanya dia Pak. Bukan zakat profesi, tapi zakat usahanya dia, zakat perdagangan atau zakat apa. Jadi paham Pak yang kita bahas di subuh kali ini? Nih, uang yang mana nih yang masuk di tabungan ini Pak? Zakat mana yang dimaksud di dalam zakat zakat yang memang uangnya itu kalkans. Kalkans itu artinya tidak diapa-apai Pak, mengendap diam. Ada istilahnya Pak, disebut dengan uang
Biasanya uang deposit. Tapi bedanya kan kalau deposit itu kan memang tidak bisa diambil dalam jangka berapa tahun. Kalau ini Pak, masuk deposit, enggak, ditaruh aja di situ duitnya. Dibiarkan aja duitnya. Kenapa? Sayangnya kartunya aja. Sayangnya kartunya ini tahu aja. Nah, yang seperti ini Pak Raja, wajib nggak dikeluarkan? Wajib. Berapa dikeluarkannya Pak? Karena termasuk dalam emas dan perak, berarti yang dikeluarkan adalah kalau sampai nisabnya adalah 85 gram emas. Berapa emas hari ini 1 gram Bapak Ibu? 1,5 Pak. Anggap aja misalnya lah, supaya hitungannya nyaman, ini anggap aja Pak. Nanti dihitung sendiri silakan. Anggap misalnya supaya enak 1 juta Pak. Tadi 1 juta lebih gitu. Lu nih memang kada tahu Pak harga emas. Mungkin yang lebih tahu Bapak Ibu mungkin. Berapa? Misalnya anggap 1 juta lah. Berarti 85 juta. Nah, tabungan pian yang kada begarak itu Pak, kalau sampai dengan limit 85 juta, yang memang tidak diapain, bukan masuk di usaha, bukan apa, diam aja, mau beli rumah ndak juga. Ini 85 gram emas ini, 85 juta itu, kalau memang tidak diapa-apain, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa yang dikeluarkan? Tidak banyak Pak, cuma nisfu dinar atau 2,5%. Tabungan pian itu 100 juta, maka berarti 2,5%-nya baik 1 juta nih, 1 juta berapa 2,5%-nya Pak? 25.000. 10 juta berapa Pak? 250.000. Berarti kalau 1 juta berapa 2,5%-nya Pak? Berapa Pak? Bayangan makin naik duitnya makin bingung hitungnya Pak. Berapa? 100 juta Pak? Enggak ada, 100 juta. Yang saya tanya ini karena kalau 1 juta itu tidak wajib zakat, 10 juta wajib zakat lah. Yang tabungan pian yang kada diapa-apa itu. Tapi kalau yang 100 juta sudah kenal lah, sudah. Maka berapa yang dikeluarkan? 2 juta. Baik. Sekarang duit pian yang tadi itu nasabah tadi itu 750 juta. Berapa? 2,5% atau 1 miliar deh sekalian. Berapa Pak? 2,5%-nya. Mudah-mudahan seluruh yang hadir subuh kali ini banyak rezeki, banyak duit para jemaah. Coba Bang, diperiksa Bang sekali lagi Bang. Sudah nggak diperiksa Pak? Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau sudah diperiksa, dihitung, lihat sebelum. Jadi zakat itu tidak memberatkan, tidak juga mewajibkan sesuatu yang kada wajib. Dilihat dulu Pak, itu termasuk duit yang memang harus diputar atau enggak. Dan syarat yang kedua harus 1 haul. Syaratnya Pak, itu harus 1 tahun. Setahun, stabil harus 1 tahun. Nah sekarang, begitu hendak bayar zakat, duit pian 1 miliar yang kada diapa-apai Pak, yang memang duit santuy, duit santai. Kalau duit yang diputar buat bisnis misalnya yang lain, ada lagi tabungannya, beda lagi kartunya. Yang ini yang memang tidak dipakai. Yang kartu tadi tuh 1 miliar. Berapa tadi Pak? 1 miliar 2,5%-nya. Nah, berkurang sudah duitnya nah. 100 juta tadi berapa? Oke, berarti 1 miliarnya 25. Baik. Banyak jual lah ternyata lah ya. Ada. Ini Pak, ini kalau duit pian duit santuy. Duit kada diapa-apai Pak. Duit angkring aja. Ya seperti disimpan tidak diapa-apai, dipergunakan bisnis tidak juga. Kalau sudah masuk dalam bisnis Pak, berarti tidak masuk di zakat itu. Kenapa? Karena masuk dalam putaran nanti zakat yang lain lagi, pintunya lain. Bisa dipahami Pak? Klaster masalah subuh kali ini adalah duit yang memang
Tidak dia apa-apa. Begitu hampir 1 tahun, besok waktunya bayar zakat, tiba-tiba ada orang, aku nggak pak, nukari rumah ulun gitu. Wah, nukari rumah ulun. Berapa pak? 999.900.000 pak. Wah cocok ini ya. Maka pas benar besok ini bayar zakat ini. Boleh lah begitu pak. Boleh lah. Jawabannya pak, 1, segera bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maksudnya begini, kalau memang niat dalam hatinya itu memang mau beli rumah pak, memang perlu rumah itu. Memang sudah lama pak, ulun mau beli rumah pian ini, tapi pian tidak jual-jual. Hari ini tanpa ada angin hujan tiba-tiba pian jual, ulun mau beli pak. Kenapa pian jual pak? Saya perlu uangnya, makanya saya jual segini kata. Nah pertanyaannya, apakah besoknya wajib zakat? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Haulnya sudah sampai, nisabnya kada sampai, 100 ribuannya lagi sisanya pak. Wajiblah dikeluarkan. Walaupun nanti perkembangan berikutnya adalah begitu ditanya, kenapa pak pian beli rumah itu? Padahal pian dulu sering aja lewat di situ. Kenangannya aja sudah. Itu waktu masih ada penjualnya pak. Begitu transaksi jadi, bujur pak pian beli rumah itu karena kenangannya, ada handok kejual lagi jadi. Nah kalau ternyata dijual lagi pak, makanya nanti pembahasan berikutnya mungkin di pekan depan ya, atau diisi tanah, diisi rumah, diisi properti itu dizakatin.